Kita akan melanjutkan eksposisi Injil Lukas kita, dan kita sampai di Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-36 hingga ayatnya yang ke-50. Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-36 hingga ayatnya yang ke-50. Jika sudah menemukan, saya akan membacakan biarlah setiap kita boleh memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-36, demikianlah firman Tuhan. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus di dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata di dalam hatinya, "Jikalau ia ini nabi, tentulah ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan ini adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab itu ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dengan dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Saudara, pada waktu beberapa kali terakhir kita merenungkan bagian demi bagian dari Injil Lukas, ya kita melihat bagaimana di dalam berita Injil ada yang namanya hari pembalasan. Di dalam berita Injil ada yang namanya tahun kasih karunia. Dan sebagai orang percaya, sejauh mana kita mengamini keduanya itu bersama-sama. Ya, kita melihat bagaimana hati-hati jangan sampai kita seperti Yohanes Pembaptis, ya, yang tidak melihat tahun kasih karunia sehingga sempat mempertanyakan, betulkah Yesus itu yang dinantikan atau kita harus menantikan yang lain. Tetapi hati-hati juga, ya, jangan sampai karena kita terlalu terbiasa dengan kasih karunia Tuhan, khususnya kita yang dari kecil sudah Kristen begitu ya, ke gereja pun merasa terpaksa, kita tidak melihat kebaikan Tuhan, kita merasa ya hari pembalasan itu tidak akan ada. Ya, sehingga minggu yang lalu kita melihat bersama-sama bagaimana seorang Daud, ya Daud yang kalau mau dikatakan dibandingkan kita dalam satu pengertian ya tidak ada lah di antara kita yang dalam satu pengertian lebih berjasa daripada Daud. Ya, tapi bahkan seorang Daud pun harus mengakui dan harus mengalami apa yang namanya keadilan Tuhan. Ya, sehingga jangan kita bermain-main dengan Tuhan kita, khususnya kita yang merasa Tuhan kita terlalu baik, termasuk saya bermain-main pun Tuhan tetap baik kok, begitu ya. Hati-hati, jangan sampai kita bermain-main dengan Tuhan, meskipun juga kembali sekali lagi, jangan juga kita tidak melihat kasih karunia Tuhan. Dan di dalam bagian ini kembali kita menemukan kasih karunia Tuhan dinyatakan dengan sedemikian indah, ya. Yang pertama, ya mungkin pada waktu kita melihat bagian ini, kasih karunia Tuhan dinyatakan di mana? Oh, dengan Tuhan itu mau menerima wanita yang berdosa ini. Betul, tidak salah. Tetapi bahkan sebelum itu, ya kita melihat cerita ini menyatakan kasih karunia Tuhan, yaitu ketika kita membaca Yesus ya mau loh
Ya ketika pemungut cukai yang mengundang dia makan, ternyata dia juga ketika orang Farisi mengundang dia makan, ternyata dia juga mau. Ya ternyata Yesus bukan hanya tidak menolak pemungut cukai, ya bukan hanya pemungut cukai orang berdosa yang menerima kesempatan untuk boleh bertobat. Di sini kita melihat orang Farisi, ya musuh utama ya yang seringkali juga bagi orang Kristen tidak ada bagus-bagusnya sama sekali. Tapi di sini kita melihat bagaimana ketika orang Farisi mengundang Tuhan Yesus ya datang loh. Begitu ya. Jadi bukan cuma dia mau diundang oleh orang Farisi, tidak mau diundang oleh orang berdosa, begitu ya. Tidak mau diundang oleh pemungut cukai, tapi juga bukan cuma ini kalau orang berdosa sama saya undang ya saya datanglah. Orang Farisi ini apa nih? Menyusahkan, begitu ya. Sehingga mengapa mereka undang saya tidak mau datang? Tidak juga. Ya sehingga saudara sebetulnya ya inti dari kalau kita mau memahami bagian tadi itu bagaimana kita melihat ya seperti Tuhan Yesus. Demikian juga penulis Injil ya selalu memaparkan segala sesuatu itu secara seimbang. Ya kadang-kadang kita mungkin karena terbawa ya pada waktu kecil ya pada waktu itu kita belum suka sinetron atau apa ya, sukanya kartun kan. Begitu ya, sehingga akhirnya terbawa di dalam kartun itu kan kalau yang baik ya baik, begitu ya. Kalau yang jelek ya jelek, begitu ya. Pokoknya Jerry itu baik, Tom itu tidak baik. Begitu ya. Itu karena kita dari kecil gitu ya. Jadi pokoknya ya yang pahlawannya itu baik, yang penjahatnya tidak ada baik-baiknya sama sekali. Ya sehingga sering kali ya pada waktu kita membaca Alkitab, ternyata dampak masa kecil itu masih ada ya. Kalau Yohanes yang meragukan Yesus, wah kita berusaha membela, gak bisa ini orang baik ini. Muridnya mungkin meragukan Tuhan Yesus, Yohanesnya gak mungkin. Tapi kalau orang Farisi ya mengundang Yesus itu makan, ya kita juga gak lihat baik-baiknya. Ya yang kita ingat, betul kan, ya mengundang Yesus makan pun nantinya mempertanyakan Tuhan Yesus itu. Ya biasalah, orang Farisi itu ya gitu ya, bocai gitu ya, gak ada baik-baiknya sama sekali. Saudara tidak. Ya kalau kita sungguh-sungguh mau memahami bagian ini, kuncinya adalah bagaimana kita melihat ini cerita yang di dalam konteks pada waktu itu sangat-sangat realistis sekali. Ya kita tidak berjumpa dengan seorang Farisi yang penuh dengan kemunafikan yang sengaja mengundang Tuhan Yesus untuk kemudian menjerumuskan dia. Tidak. Ya demikian juga kita tidak bertemu dengan seorang wanita yang kok aneh ya. Ya datang nangis-nangis gitu ya. Terus sengaja air matanya dikenakan kepada kakinya Tuhan Yesus. Habis itu dicurahkan minyak yang mahal, kemudian lap-lap dengan rambutnya. Jadi kalau cerita ini kita baca secara kurang tepat ya, kita akan melihat orang Farisi itu karikaturis sekali. Begitu ya, seperti Tom tadi, begitu ya. Sebaliknya, kita juga akan melihat perempuan ini, ya, karena Yesus puji dia, ya mestinya dia itu baik lah. Tapi kok ya kelihatan agak aneh, ya seperti sinetron banget begitu ya. Tapi enggak, kalau kita sungguh-sungguh mengerti bagian ini, kita melihat ini satu peristiwa yang sangat biasa, lumrah terjadi pada waktu itu. Ya sehingga pada waktu itu orang Farisi dan Simon ini mestinya orang Farisi yang mempunyai ekonomi yang baik. Ya sehingga orang Farisi pada waktu itu yang mempunyai ekonomi yang baik, ya sesekali mereka secara regular bahkan mengadakan perjamuan. Di dalam perjamuan itu yang tidak diundang juga boleh datang, cuman tidak boleh ikut makan. Begitu ya. Nanti kalau pulang ada sisa boleh itu makan. Nah terus datang untuk apa? Ya karena ketika orang Farisi mengadakan perjamuan bukan cuma sekedar kayak kita pesta pernikahan ya, semeja 10 orang masing-masing ngobrol sendiri begitu ya. Tidak, ya akan ada satu ruangan, akan ada satu meja yang sangat mungkin berbentuk U di sana, U besar begitu ya. Dan biasanya yang menjadi tamu kehormatan duduk di ujungnya yang U tadi. Kemudian mereka mulai berbicara. Dan bicaranya bukan cuma sekedar bagaimana menurutmu Jenderal FS itu ya, begitu ya. Atau bagaimana nih Pertalite tanggal 1 dipikir naik, enggak naik, tanggal 3-nya naik, ya jam 2:30 lagi begitu ya. Bagaimana menurutmu gitu ya? Enggak. Ya, ketika mereka mengadakan perjamuan, ya biasanya mereka saling berdiskusi secara teologis, begitu ya. Dan yang diundang secara tamu kehormatan biasanya yang banyak bicara.
Ya, sehingga orang-orang itu mendengar, ya bahkan yang gak diundang boleh ikut berdiri mendengar, sementara yang diundang mereka sambil mendengar, mereka sambil makan begitu ya, bincang-bincang santai, gak seperti kebaktian, gak seperti ruangan kelas di sinagog. Ya, sehingga ini sesuatu hal yang biasa terjadi. Orang Farisi meskipun mereka bertanya-tanya ya, ini orang kok kontroversial sekali Tuhan Yesus ini. Tapi mereka juga melihat yang Yesus ajarkan ini juga banyak kebenarannya. Sehingga mereka ingin tahu lebih lanjut. Ya, mereka melihat ini ada kemungkinan nabi. Betul ya, ini ada kemungkinan nabi. Sehingga Simon ya mengundang Tuhan Yesus untuk datang makan. Sehingga Tuhan Yesus bisa berbicara lebih banyak. Dan mereka bisa mengenal Tuhan Yesus itu dengan lebih jelas. Yang dia tidak duga, ya pada waktu itu hadirlah seorang wanita yang terkenal sebagai orang berdosa. Nah saudara, ini juga ya, kalau kita membaca tanpa mengerti konteks Lukas pada waktu itu, kita mungkin akan berpikir, aneh ini orang. Ya, aneh enggak ya? Ya datang-datang sambil nangis, gitu ya. Terus air matanya sepertinya dikenakan kaki Tuhan Yesus. Gimana bisa air mata kena kaki gitu ya? Terus minyak dibersihkan pakai minyak, diseka pakai kakinya. Ya seringkali karena kita sudah terlanjur memandang jelek orang Farisi. Ya kita secara by default ya otomatis menyalahkan orang Farisi. Trust me ya, percaya saya kalau saudara ada di situ pada waktu itu, saudara persis akan bersikap seperti Simon. Tidak mungkin tidak itu. Karena ini sepertinya terlalu aneh ini. Wanita ini ngapain begitu ya? Datang-datang kemudian nangis-nangis, kemudian kasih minyak yang sedemikian mahal di kaki, terus ngelap pakai rambutnya. Tidak ada satupun perilakunya dia itu yang wajar itu. Ya, ada satupun perilakunya dia itu yang nggak aneh, begitu ya. Nah, saudara kita perlu mengerti di dalam Injil Lukas atau di dalam Kisah Para Rasul juga seringkali Lukas atau juga bahkan di dalam setiap Injil ya. Ya Injil tidak bermaksud untuk mencatatkan kronologi peristiwa Tuhan Yesus itu secara hari per hari atau bulan per bulan, tidak. Ya, sehingga ada bagian-bagian dalam kehidupan Tuhan Yesus, juga kehidupan para rasul di dalam Kisah Para Rasul begitu ya, yang Lukas tidak catat. Ya, sehingga misalnya di dalam Kisah Para Rasul kan kita tahu ya, Paulus setelah bertobat, dia memberitakan Injil di Damaskus, kemudian mau ditangkap, kemudian dia turun dari diturunkan pakai keranjang, kemudian dia ke Yerusalem. Tetapi kalau saudara membaca di dalam cerita Paulus sendiri di dalam surat Galatia, kita melihat setelah dia bertobat, ternyata dia ke Arab dulu. Begitu ya, Nabatean. Baru kemudian dia kembali ke Damaskus, baru kemudian itu dia dikejar-kejar oleh perintah Raja Nabatean, sehingga sampainya akhirnya dia diturunkan pakai keranjang, baru dia ke Yerusalem. Lah kok kemudian berarti Lukas salah? Tidak. Tapi karena memang dia tidak bermaksud menceritakan seluruh kronologis pelayanan atau perjalanan Paulus, sehingga dia mesti milih. Begitu ya. Ya sehingga sangat mungkin meskipun di sini kalau kita membaca di dalam Injil Lukas, sepertinya ini pertama kali ini perempuan ini ketemu Yesus, terus ya nggak tahu kenapa kok aneh ya, tiba-tiba nangis saja gitu ya. Tapi sangat mungkin perempuan ini sudah pernah sebelumnya mendengar mengenai Yesus. Ya kita tidak tahu persisnya di kota mana. Ya, tapi sangat mungkin Yesus adalah seorang pada waktu itu berkeliling dari kota ke kota, kembali ke kota lagi, kemudian berkeliling lagi memberitakan Injil Kerajaan Surga. Sehingga sangat mungkin sebelum peristiwa ini, ya perempuan ini sudah pernah mendengar berita Injil dari Tuhan Yesus dan dia betul-betul tergerak. Ya, dia bukan cuma sekedar seorang wanita ya. Ya dia bukan cuma sekedar wanita berdosa ya. Dia seorang wanita yang terkenal dosanya. Ya sehingga beda ini, level yang berbeda. Ya saya percaya setiap kita akan amin kalau saya mengatakan tidak ada di antara kita yang tidak berdosa. Amin, amin. Tapi ya mestinya tidak ada di antara kita yang sampai terkenal dosanya. Ya, tapi perempuan ini dikatakan, jelas tadi dicatat ya, bukan cuma seorang berdosa, seorang wanita yang terkenal dosanya. Sehingga sampai Simon berpikir, ini kalau nabi, kok bisa tidak tahu ya, siapakah dan seperti apakah perempuan ini? Karena sangat obvious. Ya, sehingga sangat mungkin ya, seorang wanita pada waktu itu yang terkenal dosanya, ya biasanya susah menjadi koruptor. Ya hampir tidak mungkin seorang wanita pada waktu itu menjadi koruptor sehingga terkenal dosanya karena suka korupsi gitu ya. Tapi seorang wanita yang terkenal dosanya ya pada waktu itu pilihan paling mungkinnya ya wanita tidak baik.
Begitu ya, wanita tidak baik. Tetapi kalau sampai dikatakan dia terkenal dosanya, berarti dia itu high class. Ya, wanita tidak baik, kelas atas. Sehingga itu kenapa dia bisa beli minyak wangi yang sangat mahal itu, yang ditempatkan di pualam. Begitu ya, ini minyak wangi yang sangat mahal ya. Hari ini ya kalau saudara melihat seorang pakai tas Hermes asli ya, saudara bisa tahu kira-kira ekonominya berapalah. Begitu ya. Ya, sehingga wanita ini adalah sangat mungkin seorang wanita tidak baik, kelas atas. Sehingga pada waktu dia mendengar ya, bagi dia pun ada keselamatan. Dia betul-betul merasa ini sesuatu hal yang luar biasa. Mungkin ini bedanya dengan kita. Ya juga dengan remaja-remaja yang dari kecil sekolah minggu, sehingga seolah-olah Tuhan yang butuh saya. Ya, bukan saya yang butuh Tuhan. Ya, Tuhan yang paksa orang tua saya untuk paksa saya ke gereja. Begitu ya, sehingga sepertinya kalau Tuhan tidak baik, saya tidak Tuhan-Tuhanan. Yang butuh itu loh siapa? Begitu ya, tapi wanita ini menyadari sekali ya, dia itu siapa? Ya, sehingga pada waktu dia mendengar berita kasih karunia, dia sangat tergerak. Sehingga begitu dia mendengar ya, Yesus akan datang lagi. Ya, maka dia berketetapan hati. Ya, soal ini wanita ini sebenarnya luar biasa juga ya. Ya, dia berani loh ya, datang ke tempat umum. Begitu ya, dengan membawa satu pemberian yang mahal. Ya, pergaulannya dia memang terbiasa, pergaulan itu kelas atas. Ya, sehingga dia datang pada waktu itu untuk memberikan penghormatan kepada Tuhan Yesus. Tapi ketika dia melihat Tuhan Yesus, saudara, dia tidak bisa menahan apa yang menjadi isi hatinya. Jadi bukan dari rumah, dia out of nowhere, out of the blue, nangis-nangis begitu ya. Enggak. Ya, dia hadir di sana dengan segala kesiapan untuk memberikan pemberian yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Tapi ketika dia berdiri di dekat Tuhan Yesus, dan mungkin Tuhan Yesus sudah berbicara beberapa kata, dia betul-betul tergerak dan dia tidak bisa menahan tangisannya. Dan pada waktu itu, orang kalau perjamuan tidak duduk, ya, tetapi mereka berselonjor. Begitu ya, berselonjor, mejanya rendah. Seperti kalau saudara mungkin pernah makan di rumah makan Jepang begitu ya, mejanya rendah, ya, tapi dan kemudian orang berselonjor sambil berbincang-bincang, ya, satu tangan sambil menopang, tangan yang lain sambil mengambil makanan, mereka berbincang-bincang. Sehingga itu kenapa tidak heran, ketika wanita itu tidak bisa menahan hatinya dan dia menangis, ya paling mungkin kena kakinya. Ya, karena kepalanya Yesus di depan. Begitu ya, kakinya yang di belakang, selonjor kok. Ya, sehingga kemudian air mata itu mengenai kaki Tuhan Yesus dan perempuan itu merasa sudah melakukan suatu perbuatan yang sangat tidak pantas. Begitu ya, bagaimana bisa air mata saya kena kakinya Tuhan Yesus? Siapa saya? Sehingga di dalam kepanikannya, ya waktu itu nggak ada tisu ya. Begitu ya, ya sehingga dia memakai minyak itu, waktu itu juga ada hand sanitizer, ya sehingga dia memakai satu-satunya yang dia punya, yaitu minyak tadi untuk membersihkan kaki Tuhan Yesus dan kemudian menyekanya dengan rambutnya. Ya, sehingga suatu peristiwa yang sama sekali sebetulnya tidak ada sinetron-sinetronnya, ya juga tidak ada kartun-kartunnya, ya suatu peristiwa yang berjalan begitu saja. Sehingga tadi saya mengatakan, ya karena seringkali kita terlalu menganggap jelek orang Farisi ya. Ya sehingga by default ya kita akan mengatakan tuh kan betul kan. Ya orang Farisi ya gini loh. Ya kurang menerima orang berdosa. Kayak kita begitu terima-terima orang berdosa saja. Ya seperti kalau orang berdosa datang ke Elion mereka langsung kerasan. Begitu ya. Ya, tapi kadang-kadang kita terlalu gampang itu menyala-nyalakan orang Farisi. Enggak loh. Karena kalau kita ada di sana, saudara bukan 9 dari 10, ya, saya rasa 10 dari 10, termasuk saya deh supaya fair. Begitu ya, saya akan berpikir sama loh. Karena apa ini? Ini terkenal sebagai orang berdosa. Ini nabi atau bukan? Ya sehingga yang menjadi pokok pertanyaan bagi orang-orang pada waktu itu menariknya, bahkan bukan perempuan ini. Karena kalau perempuan ini berperilaku seperti ini ya wajar lah. Sudah terkenal kok perempuan berdosa, what do you expect? Ya perempuan tidak baik, kamu mengharapkan apa? Tetapi yang menjadi pertanyaan orang-orang yang datang termasuk Simon, lah Yesusnya lah kok bisa sedemikian menerima ya? Nabi atau bukan nih? Nah saudara sebelum kita melangkah lebih lanjut ya, berarti saya merenungkan bagian ini kita melihat dua hal yang sangat indah dari Tuhan kita ya. Dia benar-benar yang kita harus kagum. Ya pada waktu itu pusat perhatian siapa? Bahkan bukan perempuan itu ya, Yesus kok bisa begitu tenang ya?
Ada nggak ya saudara ketika membaca bagian ini? Karena ini bagian terkenal kan. Pastinya bukan baru pertama kali saudara dengar hari ini ya. Pernah nggak saudara kagum akan Yesus? Ya kadang-kadang kan dari tadi lagu kita banyak ya. Ku kagum hormat akan engkau, begitu kan? Kagum hormat akan engkau yang tiada nama seperti nama Yesus. Saudara, pada waktu orang bertanya, kamu kagum Yesus tuh kagum apanya sih? Ya, tiada nama lain seperti nama Yesus itu kenapa sih? Ya, sehingga mau menjadi serupa Yesus itu kenapa sih? Ya, kira-kira jawaban saudara apa? Ya sangat mungkin biasanya ya karena dia mau mati bagi saya, begitu ya. Karena dia mau menyelamatkan saya. Which is sekali lagi pastinya tidak salah. Tetapi yang menjadi masalah seolah-olah gitu ya, kecuali Yesus mati bagi saya, orang ini tidak ada menarik-menariknya. Ya, sehingga kenapa kita kagum kepada Tuhan? Karena dia mau mati bagi kita. Oke, coba berikan alasan kedua. Kenapa kita kagum kepada Tuhan? Karena dia disalib bagi kita. Oke, kalau gitu alasan ketiganya apa? Kan dia mau datang bagi kita. Sama semua itu. Ya, sehingga kalau orang Kristen ditanya ya, kenapa kamu kagum kepada Tuhan Yesus? Berikan 10 jawaban. Saya khawatir 10-nya itu sebetulnya cuma 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F. Ya, puter, disalib. Gitu ya. Sehingga pada waktu kita membaca cerita ini, ya paling ya kalau saya boleh mengatakan kagumnya kenapa? Dia menerima orang berdosa. Padahal lebih dari itu. Ya lebih dari itu. Ya saya sungguh-sungguh heran ya, kagum ya. Bagaimana Yesus ketika menjadi pusat perhatian, semua mata melihat ke dia karena kakinya itu sedang diseka oleh rambut seorang wanita. Kok ya bisa begitu tenang ya? Begitu ya, heran. Ya bukan cuma ketika orang mengatakan salibkan dia, dia tetap begitu tenang. Ya tapi ketika ada sesuatu hal yang sedemikian extraordinary, tidak wajar menimpa dia dan semua mata melihat ke dia. Kalau saudara kira-kira bagaimana ini? Begitu ya, saudara mungkin akan langsung tegang. Wah, orang akan mikir apa sama saya ini? Ya ada perempuan tidak baik, kelas atas sedang membersihkan kaki saya dengan air matanya. Orang pikir apa? Wah, saya percaya kita mungkin wajah kita sudah merah biru, tidak tahu warna. Yesus enggak. Ya sedemikian tenang. Ya sehingga pada waktu saya merenungkan hal ini, tidak bisa enggak ya. Saya teringat kepada Kejadian. Begitu ya, Kejadian pasal 3. Ya ketika manusia makan buah itu, dikatakan apa? Terbukalah mata mereka dan mereka tahu mereka telanjang dan mereka malu, mereka menyemat daun sebagai baju. Dan sejak saat itu ya menjadi manusia bukan cuma susah tetapi juga rumit. Ya kadang-kadang harus malu, kita tidak tahu malu. Kadang-kadang jangan malu, kita malu. Ya, yang mestinya sungkan kita enggak sungkan, yang mestinya enggak perlu sungkan kita sungkan, betul ya? Jadi manusia itu rumit. Ya sehingga saya tidak pernah bosan-bosan itu mengingat apa yang dikatakan filsuf ateis, hell is the other people. Ya neraka itu orang lain. Kenapa? Karena mereka bisa ngintip dan diintip orang. Aduh itu tidak menyenangkan sekali. Karena dalam hati kita tahu something wrong. Begitu ya, sehingga mau remaja over PD bagaimana? Coba lihat dia aja. Langsung kita berpikir ini salahnya apa saya? Kenapa saudara ngelihat saya ini? Saya kurang tepat apa ini? Betul ya? Ya sehingga di sini kita melihat, ya kita mesti heran ya. Ya Tuhan Yesus karena memang dia tidak berdosa ya. Ya dia tahu bagaimana bersikap. Ya kenapa mesti malu? Salah saya apa? Lu kan orang mikir. Ya nanti orang mikir salah yang dikoreksi kan? Dan ada apa orang mikir salah saya yang malu? Ya, sehingga saya salahnya apa? Ya tidak salah. Terus perempuan ini apakah sengaja mau mendramatisir, mencari perhatian? Ya tidak. Ya, sehingga Yesus bisa begitu tenang menyikapi perempuan itu, menyikapi situasi seperti itu dengan sedemikian tepat. Sehingga bagi orang yang introvert seperti saya, begitu ya, dan saya juga percaya ya, saudara yang ekstrovert pun tidak pingin dia. Begitu ya, berada dalam situasi apapun tahu bagaimana menempatkan diri. Tidak pingin ya. Begitu ya. Kalau saya orang introvert ya. Ya sehingga pada waktu saya melihat ini, waduh. Ya menjadi serupa Yesus itu bukan cuma harus ya. Ya memang kenapa tidak mau? Begitu ya. Menjadi serupa Yesus itu bukan cuma sekedar orang baik secara general. Tidak loh.
Ya, menjadi serupa Yesus itu berarti menjadi serupa bagaimana seharusnya manusia itu ya. Kalau tidak jatuh ke dalam dosa, sehingga tidak memperumit-rumit diri sendiri begitu. Ya, tahu menempatkan diri secara tepat. Ya, sehingga bukan cuman ketika Yesus disalib ya, kita harus kagum. Ya, kok bisa dia begitu tenang? Ya, sementara yang menyalibkan dia itu yang heboh. Tapi juga bahkan di dalam peristiwa yang seperti ini, aduh, kita melihat benar-benar ini satu pribadi yang luar biasa ya. Very cool. Begitu ya, tetap tenang dan tetap tahu bersikap bagaimana, dan bahkan ya ketika orang mulai mencurigai dia ya. Begitu ya, jangan-jangan orang ini bukan nabi. Ya, nabi kok seperti itu? Wah, kita bisa panik ini. Ya, kalau orang mulai berpikir tentang kita dan kelihatannya mereka ada bukti yang sah, wah, kita akan langsung panik. Yesus enggak. Begitu ya. Sehingga pada waktu kita membaca cerita ini menarik ya. Ketika Simon itu mulai bertanya ya, benar enggak ini orang ini nabi? Jangan-jangan dia itu bukan nabi. Saudara, at that moment, pada kesempatan itu ya, Yesus langsung tanya kepada Simon, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. At that moment. Ya, sehingga sebetulnya ya, saya setuju dengan seorang penafsir yang dengan sangat baik mengatakan, pada waktu Simon mempertanyakan, ini nabi atau bukan? Yesus langsung menunjukkan dia mempunyai kepekaan seorang nabi. Karena nanti kita akan melihat, dia tahu perempuan ini berdosa. Ya, bahkan dia tahu perempuan ini dosanya banyak. Yesus mempunyai kepekaan nabi, dia bukan naif. Begitu ya, Yesus seolah-olah mau mengatakan, saya tahu kok perempuan ini, perempuan berdosa kan. Perempuan yang banyak dosanya kan. Sekaligus Yesus juga mau mengatakan, saya juga tahu yang kamu pikir itu apa. Begitu ya. Ya, sehingga begitu Simon mempertanyakan, benar enggak orang ini nabi? Yesus menunjukkan dia mempunyai kepekaan seorang nabi yang bukan hanya tahu isi hati perempuan ini, juga tahu isi hati seorang Simon. Sehingga dia berkata, aku mau berkata kepadamu, silakan guru. Ada dua orang yang berhutang. Satu berhutang 50 dinar. Satu berhutang 10 kali lipat 500 dinar. Ya, kira-kira seperti sekarang ya. Ada satu berhutang UMR 2 bulan. Satu berhutang UMR 2 tahun. Begitu ya. Ya, jadi yang satu jumlahnya jauh lebih besar. Dua-dua tidak bisa bayar. Dan dua-dua kemudian diampuni. Ya, sehingga menurut kamu, begitu ya, menurut kamu siapa yang kira-kira akan mengasihi dia lebih besar? Jawaban Simon sebetulnya sangat menarik. Coba kalau saudara mau ya, lihat kembali Lukas pasal ke-7. Ini pertanyaan yang very simple. Begitu ya, saudara pun kalau ditanya mestinya bisa jawab. Apalagi Simon, seorang Farisi. Ya, akal budinya dia itu jalan pastinya ya. Tapi kenapa dia jawabnya kok seperti ragu-ragu gitu ya? Perhatikan pasal ke-7 ayat yang ke-43. Ya, jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Ada apa kok pakai aku kira? Ya, kayak orang ndak serk jawab. Ya, karena ini pertanyaan sederhana ya. Begitu ya, kalau saya beli barang 5.000, saya kasih 10.000, kembalinya berapa? Ya, sehingga harusnya ya mau usia berapapun di sini bisa jawab lah ya. Sehingga kalau sampai dia mengatakan, ya mestinya 5.000 ini. Gitu ya. Berarti kalau sampai saudara menjawab seperti itu, berarti saudara agak sedikit curiga ya. Ini kok nanya seperti itu, ada apa ini? Ya, karena mestinya ini kan pertanyaan yang gampang. Sehingga ada apa nih Pak Hendri kok tanya kalau beli barang 5.000 bayar 10.000 kembalinya berapa? Sehingga saudara waktu menjawab ya, saudara agak sedikit nahan. 5.000 kan? Kira-kira 5.000 kan? Saudara sama ya. Sehingga Simon sekali lagi orang Farisi. Dan pada waktu itu orang Farisi mereka bisa mengerti perjanjian lama dengan sangat baik. Bukan orang bodoh. Begitu ya, orang Farisi yang berpendidikan dan mempunyai kekayaan lagi. Ya, sehingga akses studinya akan sangat baik. Ya, sehingga dia tahu ini. Di balik pertanyaan Tuhan Yesus ada sesuatu. Dan dia bisa mengendus sesuatu ini kelihatannya bakal menyusahkan dia ini. Begitu ya. Tetapi di sini kita melihat ya. Saudara, kalau Tuhan sudah mulai mengejar kita, ya, kalau Tuhan sudah mulai mengejar kita, tidak peduli saudara sadar tidak sadar, saudara tidak akan bisa lari. Ya, Tuhan tidak perlu pakai cara-cara licik, begitu ya. Terus kemudian peti matinya jangan dibuka,
Ya, sehingga tidak ada yang tahu, tidak perlu kok. Tuhan kalau mau mengejar kita ya, Dia bisa bukakan semua rencananya. Saudara tahu setiap detil rencana Tuhan pun, saudara tidak bisa lari. Ya, ini sama dengan minggu yang lalu. Ya, sehingga Nathan bertanya kepada Daud, ya ada satu orang nih, punya ternak banyak. Ya, terus tetangganya punya ternak cuma satu. Ya, terus ada tamu datang, dia tidak mau potong ternaknya, dia ambil ternak daripada tetangganya yang begitu dikasih. Menurut kamu jawabannya apa? Tidak bisa lari itu Daud. Jawaban Daud itu adalah jawaban dia untuk dirinya itu sendiri. Begitu ya, sehingga nanti pada waktu kita berhadapan dengan Tuhan di akhir zaman ya, yang saya katakan minggu lalu, tidak usah takut. Kalau saudara benar, tidak usah takut. Tuhan tidak akan menghukum kita semata-mata karena kita lemah. Tidak usah takut, tidak bisa jawab Tuhan semata-mata karena kita kurang pintar bicara. Ya, tidak usah takut. Begitu ya, Tuhan itu adil. Ya, tidak mungkin Dia itu tidak adil. Tapi kalau kita salah, begitu ya, ya saudara benar-benar punya segala alasan untuk takut sebelum terlambat itu. Sehingga Daud tidak bisa lari. Ya, demikian juga nanti kalau saudara ada waktu pulang ya, baca kitab Ester. Saudara akan melihat bagaimana Haman ya, ketika waktu Tuhan itu sampai, dia tahu dia tidak bisa lari itu. Ya, demikian juga di sini. Simon tahu ini. Waduh, pertanyaannya tidak bisa lari. Gitu ya, sehingga paling banter dia hanya bisa menjawab dengan agak menahan-nahan sedikit. Itu pun tidak bisa lari. Setelah dia mengatakan, ya mestinya sih ya yang kasih banyak ya. Yesus tidak kasih dia kesempatan ragu ya. Yesus langsung jawab apa? Benar. Gitu ya. Pendapatmu itu benar, sudah tidak usah ragu-ragu. Ya benar itu. Ya, sehingga nanti di akhir zaman ya, kalau kita salah, kita yang akan menyatakan diri kita sendiri salah. Gitu ya. Sehingga tidak ada orang nanti di akhir zaman yang bisa merasa Tuhan memperlakukan dia tidak adil, karena orang itu sendiri yang akan menyatakan dirinya salah. Dan kalau Tuhan sudah bertanya, orang tidak bisa lari itu. Sehingga dalam bagian ini kita melihat Simon kemudian mengakui, ya mestinya orang yang banyak memberi itu yang akan lebih mengasihi Tuhan. Nah, sudah sampai di sini saya harap kita masih mengingat apa yang saya katakan di awal ya. Kunci untuk mengerti bagian ini termasuk kalimat Yesus yang berikutnya. Ya, aku datang ke rumahmu, engkau tidak membasuh kakiku. Orang wanita ini membasuh kakiku dengan air matanya. Engkau tidak memeluk aku. Ya, wanita ini tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak memberikan aku minyak. Begitu ya, perempuan ini dari memberikan minyak wangi yang begitu mahal kepadaku. Nah, saudara, untuk kita boleh memahami hal ini, kita perlu menyadari memang ketiga hal tadi tidak harus diberikan oleh tuan rumah. Ya, jadi sekali lagi, kunci mengerti bagian ini adalah melihat ini peristiwa yang lumrah terjadi pada waktu itu. Tinggalkan dulu karikatur Farisi itu memang biasa ya. Sehingga ngundang Tuhan Yesus tidak meluk-meluk gitu ya. Kemudian tidak ngasih minyak, kemudian tidak ngasih air. Memang ini tidak niat mengundang tapi hatinya bercabang. Memang tidak harus. Ya, sama seperti hari ini saudara mengundang pesta juga tidak harus setiap tamu saudara kasih hand sanitizer satu begitu ya. Pada waktu itu memang budaya pada waktu itu tidak harus kasih. Ya, demikian juga tidak harus setiap tamu yang datang tuan rumah peluk satu-satu. Ya juga tidak harus. Ya apalagi kemudian mencuci kaki setiap tamu. Ya lebih tidak harus lagi. Ya, sehingga kunci untuk mengerti bagian ini bukan dengan melihat Simon itu orang yang keterlaluan. Ya, sehingga janganlah saudara menjadi keterlaluan seperti Simon. Ya, saudara mesti seperti wanita ini. Tidak, Simon tidak keterlaluan. Ya, tetapi di sini kita melihat bedanya. Bukan karena Simon itu keterlaluan, wanita ini tidak keterlaluan. Tidak, bedanya adalah Simon itu tidak keterlaluan. Dia memberikan apa yang standar. Ya, standar. Ya memang standar pada waktu itu tadi saya mengatakan tidak harus tiga-tiganya. Ya, tidak harus. Ya, Simon memperlakukan Yesus secara standar, menyebut dia sebagai guru, memberikan dia tempat yang baik, dan tidak dikatakan ketika makan khusus Yesus makanannya enggak diputeri begitu ya. Tidak bisa karena dia di ujung U. Ya, yang putar ke kiri ke kanan lewat yang U, yang putar ke kanan ke kiri lewat yang ujung. Ya, sehingga Simon memperlakukan Yesus dengan standar, tapi ya itu.
Simon tidak merasa perlu untuk memberikan lebih dari yang standar. Sebaliknya wanita ini yang menyadari keselamatan yang dia terima itu bukan standar. Ya, tidak sewajarnya, tidak selayaknya. Ya, kalau Tuhan mau menerima dia. Sehingga itu kenapa dia tahu dia tidak bisa memberikan sekedar hanya yang standar. Karena ini Tuhan. Ya, tidak sepatutnya kita kasih kepada Tuhan itu yang sakwelase. Begitu ya, ini Tuhan, kita mesti memberikan apa yang terbaik. Ya karena apa yang Tuhan berikan itu bukan sesuatu hal yang standar. Ini satu prinsip penting di dalam kita bergereja. Sehingga pertanyaannya bukan apakah saudara seperti Simon yang munafik itu, puji Tuhan, enggak. Begitu ya, bahkan andai kata iya pun, saya mau untuk enggak, puji Tuhan, enggak. Tapi pertanyaan hari ini adalah sejauh mana ya kita seperti wanita ini yang menyadari bahwa kalau saya bisa menjadi Kristen, ya, kalau saya bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan Tuhan yang boto saya kok. Ya, sehingga kalau Tuhan tidak mengabulkan doa saya pergi, ya silakan. Begitu ya pergi ya. Ini kadang-kadang gereja ya, begitu ya, terlalu membuat Tuhan yang seolah-olah mengemis. Ya, sehingga sepertinya jemaat yang merasa Tuhan yang boto saya. Ya mau saya datang ya, kamu ada apa? Sehingga saya kok mesti datang. Ya, sehingga kita membiasakan dari sejak kecil, membiasakan seolah-olah itu Tuhan yang butuh kita. Sehingga jemaat itu menjadi besar dengan merasa bahwa Tuhan yang butuh saya. Tuhan mau saya give something. Ya tidak tahu apa, pokoknya saya doa didengarkan atau apa, ya give something. Kalau tidak saya pergi. Ya gereja yang baik kalau memang mau pergi. Begitu ya. Ketika anak bungsu itu pergi ya, bapaknya bagaimana? Aduh jangan nak, masa cuma 2 ya. Terus pergi 1, terus kalau satunya nanti juga pergi bagaimana? Kamu mau pergi, begitu ya. Dan kita tahu siapa yang kembali. Ya, sehingga khususnya hari ini kita yang dari kecil sudah Kristen ya. Pertanyaan yang sangat penting. Ya, apakah kita seperti wanita ini yang merasa bahkan kalau saya dari kecil sudah Kristen itu bukan standar. Ya, kalau saya dari kecil orang tua sudah Kristen, itu bukan standar. Kalau dari kecil saya sudah bisa ada guru sekolah minggu di mana saya bisa mempelajari kebenaran firman Tuhan, itu bukan standar. Karena hanya minoritas orang yang menikmati akan hal itu. Itu bukan hal yang biasa. Ataukah kita menjadi seperti Simon? Ya kalau mau dibilang munafik ya enggak, kalau mau dibilang kurang ajar ya juga enggak. Tapi yang merasa ya sudah toh. Saya kan sudah kuai-kuai, ya saya kan sudah baik, saya kan sudah memberikan apa yang standar. Kenapa kok mesti diminta untuk lebih lagi? Tapi persis di sana sebetulnya kita melihat perbedaan. Orang yang merasa ya Tuhan memberikan kepada saya apa yang standar, sehingga saya mengembalikan apa yang standar, itu cukup. Ya saya memang utang lah ya, tapi ya utang-utang sedikit-sedikit lah sama-sama Tuhan. Ataukah kita seperti orang yang kedua, seperti wanita yang berdosa ini. Sehingga termasuk kalau papa mama saya Kristen, itu bukan berarti standar ya. Karena itu berarti anugerah. Saudara tidak perlu menggumulkan, gimana kalau nanti saya meninggal, saya bersama dengan Tuhan, sementara papa mama saya itu belum percaya kepada Tuhan. Saudara tidak harus menggumulkan hal itu anugerah loh. Karena ada orang lain yang mesti menggumulkan, ya menginjili papa mamanya bertahun-tahun tidak bisa juga bertobat. Sehingga bagaimana kalau dia bertemu dengan Tuhan papa mamanya tidak? Ya sehingga sangat ironi ya kalau orang Kristen yang papa mamanya Kristen mengatakan, wah percuma ya, tidak ada faedahnya punya papa mama Kristen. Ya you don't know what you have till you lose it. Ya, itu hanya membuktikan kita tidak menyadari apa yang kita terima sampai kita kehilangan. Begitu ya. Ya sehingga bahkan kalau kita dari kecil sudah ke sekolah minggu, orang tua kita sudah Kristen, jangan pernah menganggap itu sebagai hal yang standar, yang sudah semestinya, bahkan mungkin yang malah merepotkan. Kalau tidak ada itu malah lebih baik. Minggu-minggu saya tidak usah ke gereja. Ya, berarti kita tidak menyadari apa sebetulnya yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Ya, sehingga Yesus mengatakan yang diampuni sedikit memberikan sedikit. Yang diampuni banyak itu memberikan banyak. Ya, sehingga tadi satu bagian yang saya sedikit merubah ya. Ya bukan perempuan ini memberikan persembahan, memberikan minyak, kemudian dia diselamatkan. Ya terjemahan LAI dalam hal ini ya meskipun kalau mau dikatakan secara terjemahan bukan berarti kurang tepat, karena kata yang dipakai ya hoti itu bisa diterjemahkan sebab, bisa diterjemahkan sebab itu. Tapi kalau kita memperhatikan apa yang Yesus katakan di akhirnya, imanmu menyelamatkan engkau.
Bukan minyak wangimu menyelamatkan engkau. Bukan keradikalanmu melayani aku menyelamatkan engkau. Ya maka terjemahan tadi saya rubah sedikit menjadi terjemahan yang lebih tepat. Ya orang ini sudah diampuni banyak. Sebab itu dia memberi banyak. Ya, sehingga saudara, mari hari ini ya kita boleh merenungkan bersama-sama. Kita serupa siapa? Ya, pertanyaannya bukan apakah kita serupa dengan Yudas pengkhianat itu. Saya percaya kiranya Tuhan menjauhkan itu daripada kita. Begitu ya. Ya kiranya tidak ada di antara kita yang menjadi penyangkal iman. Tidak. Tapi pertanyaan hari ini bukan itu. Ya, pertanyaan hari ini adalah sejauh mana ya kita serupa dengan Simon, orang Farisi, dan bukan orang Farisi yang munafik yang ingin memenjarakan atau menyalibkan Tuhan Yesus. Tidak. Ya, tapi sejauh mana kita serupa dengan Simon yang merasa lumayan loh. Ya Tuhan kasih saya, bukannya saya tidak tahu terima kasih, tapi ya cukuplah, standar. Ya sehingga kalau melayani sebulan lebih dari sekali, saya bukan hamba Tuhan. Waduh, begitu ya. Bagaimana itu ya? Berarti kita itu mirip seperti Simon orang Farisi. Ya kan saya memang tidak harus peluk-peluk. Ya saya kan memang tidak harus gitu ya kasih minyak. Ya saya kan memang tidak harus mencuci kaki. Apakah kita seperti itu standar orang Kristen yang standar? Ya, ataukah kita seperti wanita ini yang sadar ya menyadari dosa-dosa kita? Ya, termasuk bahkan kalau saya dari kecil Kristen pun bukan berarti saya tidak berdosa. Termasuk kalau orang tua kita Kristen pun bukan berarti ya sudah sewajarnya dan selayaknya saya menjadi orang Kristen. Enggak. Ya, tapi bagaimana melihat itu anugerah kalau saya diselamatkan, anugerah juga kalau orang tua saya juga sudah boleh orang percaya, sehingga saya tidak tahu kapan mereka meninggal, tapi saya tahu bagaimana mereka akan diterima oleh Tuhan. Itu satu kelegaan yang besar. Ya, sejauh mana ya kita menyadari besarnya anugerah Tuhan dan tahu ya tidak bisa ya kalau kita hanya memberikan kepada Tuhan apa yang standar ya karena Tuhan tidak memberikan kita sekedar apa yang standar. Dan kalau sebentar kita akan merayakan perjamuan kudus, sakramen perjamuan kudus. Bagi kita yang sudah boleh menerima, boleh nanti ketika saudara lihat roti itu, saudara pikirkan baik-baik pertanyaan ini. Ya jangan cepat-cepat jawab, silakan pikir. Roti yang melambangkan tubuh Kristus ini standar enggak ya? Apa memang Tuhan mesti seharusnya dan selayaknya mati bagi saya begitu? Ketika kita memegang cawan yang melambangkan darah Kristus yang tercurah, ini standar enggak ya? Betul ya? Di semua kitab suci, di semua kitab filsafat memang di mana-mana ceritanya dewa ini atau dewa itu atau mungkin siapa supranatural ini, supranatural itu begitu ya, mati bagi saya. Betul ya itu standar ya? Ketika kita memegang roti dan memegang anggur ya, bolehkah kita bertanya, ya memang standar ya, semua orang tua mestinya mati untuk anak, orang tua saya mati bagi saya, betul? Ya, kalau tidak, ya bolehkah kita bertanya, betulkah standar ini? Apa yang Tuhan berikan kepada saya? Ya, atau apakah yang Tuhan berikan kepada saya itu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, tidak ada di dalam kitab suci agama lain manapun. Tidak ada di dalam kitab primbon manapun. Tidak ada di dalam tulisan filsafat manapun. Ya Tuhan yang memecahkan tubuhnya, yang menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan kita sebagai orang yang berdosa.